Penuhi hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Dekat dalam hati, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu,
hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu
hadiratmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikut adalah panduan penyediaan perjamuan suci atas talian. Menyediakan meja perjamuan. Gunakan kain putih atau kertas tisu sebagai alas meja. Kemudian, siapkan bahan-bahan perjamuan. Anda boleh menggunakan roti biasa ataupun biskut. Sediakan juga wine atau jus buah seperti anggur, ribena, atau minuman perisa ros. Kemudian letakkan atas meja perjamuan dan tutup dengan kain putih. Setelah selesai doa pengudusan oleh padri melalui ibadah atas talian, ketua keluarga atau seorang yang matang rohani dengan tangan yang sudah dibersihkan bolehlah memberikan roti dan wine kepada anggota keluarga. Ketua keluarga boleh mengucapkan sebuah doa kesyukuran. Akhiri dengan doa Tuhan, mengikuti atur cara kebaktian atas talian. Shalom jemaat Tuhan, kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai kesempatan untuk berbakti pada hari ini. Kita tidak lagi berkumpul secara fisikal di gereja, tetapi kita berkumpul di rumah masing-masing. Dan saya percaya Tuhan juga hadir di rumah Anda masing-masing. Jadi dengan tidak membuang waktu, marilah kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau Allah kami yang baik. Tidak pernah meninggalkan kami walau sesaat pun. Sehingga hari ini Tuhan, kami mempunyai kesempatan lagi untuk berbakti di tempat ini, di rumah kami, bersama keluarga kami di tempat ini. Kami berdoa biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami, dan biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama kita katakan, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan, menyatakan sorak-sorai, mengangkat tinggi panci kemenangan Kristus. Kami memuji-Mu, kami sorakan haleluya bagi Yesus Raja. Nyanyikan kemenangan, berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Penjuru bumi menyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji-Nya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah
dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Haleluya, Yesus Raja, segala Raja. Ini hati kami, ini jiwa kami, ini hidup kami serahkan pada Engkau Tuhan. Kau yang memakai kami untuk kemuliaan-Mu. Ku hidup bagi-Mu Yesus. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku hanya untuk-Mu. Ini hanya bagi-Mu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, bukan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu. Tak henti di setiap langkahku, bukan mengikuti-Mu selamanya. Oh, mengikuti, mengiring Yesus. Aku milik-Mu, ku berserah kepada-Mu.
genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwaku hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu, ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Selamanya, selamanya bersamamu Tuhan. Seluruh hati, seluruh hidupku. Doa hari ini, marilah kita bersama-sama katakan, Allah Maha Kuasa, hamba-Mu yang terpilih yaitu Abraham telah mentaati panggilan-Mu dan bersukacita dalam perjanjian-Mu bahwa di dalam Dia semua keluarga di bumi diberkati. Berilah kami iman seperti Dia supaya perjanjian-Mu digenapi di dalam kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama, Amos 5 ayat 18 hingga 24. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan, apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan dan bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Injil Matius, pasal yang ke-25, mulai daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga,
Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Inilah Injil Kristus. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar daripada firman-Mu. Kiranya Engkau meneguhkan hati dan iman kami dengan firman kebenaran-Mu. Hikmat daripada Allah beserta dengan kami. Terlebih khusus ke atas hamba-Mu ini Tuhan. Di balik semua kelemahannya, kiranya Tuhan, Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan pembacaan kita hari ini di dalam Markus 16 ayat 15 hingga 20, saya rindu membawa kita untuk belajar satu topik, yaitu mengenai misi. Satu untuk semua. Dan di sini saya membawa salam kepada kita semua dari Jemaat Gereja Anglikan di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, di mana Gereja Anglikan di Tarakan baru saja merayakan ulang tahun yang ke-20. Artinya, pelayanan misi yang dilakukan 20 tahun yang lalu, kini kita dapat melihat hasilnya, walaupun kita masih belum cukup, karena masih panjang perjalanan ini. Namun hari ini, tidak mungkin ada apabila 20 tahun yang lalu tidak ada orang yang memulai sebuah pelayanan misi, dan pelayanan misi ini tak mungkin ada apabila 2000 tahun yang lalu juga murid-murid Yesus tidak mengambil sebuah langkah untuk melaksanakan amanat agung yang telah Yesus berikan. Apa yang saya coba katakan adalah bahwa sebuah pelayanan misi akan hanya menjadi sebuah impian apabila kita hanya menghayalkannya dan tidak mengambil sebuah langkah yang pasti. Apa yang ada saat ini dikarenakan apa yang dilakukan pada masa yang lalu, yaitu sebuah misi. Sebuah misi yang menyelamatkan banyak jiwa. Sebuah misi yang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Misi satu untuk semua, yaitu Injil Kristus yang terkandung di dalam amanat agung Kristus. Berbicara mengenai Injil, maka kita tidak akan pernah berpaling dari amanat agung yang mana melaluinya semua orang Kristen diberikan tugas, yaitu pergilah, menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Dan ini adalah tugas yang diterima oleh murid-murid Kristus yang terdahulu. Dan mereka menerima tugas ini dengan sebuah tindakan nyata, yaitu dengan pergi ke berbagai wilayah untuk menyampaikan Injil, sehingga Injil dapat disampaikan kepada banyak orang, sampailah kepada kita pada hari ini. Saudara-saudariku, dalam bulan misi ini, kita tidak hanya memperingati tentang arti misi, tetapi kita juga rindu untuk melihat misi ini sebagai satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena misi adalah sebuah gerakan dan Injil adalah isi daripada
misi itu. Mengapa kita perlu melakukan misi dan serta memberitakan Injil? Karena Injil adalah sebuah keperluan terbesar. Dalam Markus 16 ayat 15, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat ini kelihatan sama kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, dan kita membandingkannya juga dengan Lukas 24 ayat 47 hingga 48, serta kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yang mana Yesus mengatakan pergilah, yang merupakan sebuah kata kerja yang diteruskan dengan perintah, seperti jadikanlah, beritakanlah. Jadi kita melihat di sini sebuah kata kerja diikuti dengan kata perintah, bahwa kita tidak hanya pergi dan tidak berbuat apa-apa, kita pergi untuk menjadikan dan memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Apabila kita telusuri, maka kita akan temukan bahwa kata perintah itu adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh waktu. Artinya bahwa perintah itu berlaku untuk semua zaman, dari dulu, sekarang, dan sampai Yesus datang kembali. Perintahnya tetap sama untuk semua orang-orang yang percaya, yaitu pergilah, beritakanlah Injil, dan jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Saudara-saudariku, kenapa Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya dan bagi Anda dan saya pada hari ini? Karena Yesus sadar bahwa ada keperluan yang paling besar bagi dunia ini. Jadi kita dapat melihat bahwa perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan juga kepada kita pada hari ini, pada masa sekarang, membuktikan bahwa ada sebuah keperluan besar yang sedang dinantikan oleh dunia, dan keperluan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya, dan tidak akan pernah hilang, dimakan oleh zaman. Dari dulu hingga sekarang, dunia masih memerlukan pemberitaan Injil, dan mereka perlu untuk dimuridkan. Mungkin ada yang berkata bahwa perintah ini diberikan hanya kepada para rasul, tapi saya ingin katakan bahwa pekerjaan pemberitaan Injil tidak hanya terbatas kepada para rasul atau para hamba-hamba Tuhan atau para penginjil, melainkan dari para rasul diajarkan kepada semua orang-orang yang percaya, sehingga tugas pemberitaan Injil juga menjadi tugas dan kewajiban dari semua orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Demikianlah amanat agung. Ajarkanlah mereka apa yang telah diajarkan, supaya ada sebuah generasi yang baru dibangkitkan untuk meneruskan pekerjaan pelayanan misi ini. Kita melihat sekarang bahwa banyak sekali keperluan yang diperlukan oleh dunia ini. Seperti keperluan akan obat-obatan atau vaksin dari virus corona. Dan juga di negeri yang sedang berperang, terjadi konflik peperangan, mereka sedang memerlukan kedamaian. Atau di dalam keluarga kita juga ada keperluan-keperluan. Namun akhirnya, dari semuanya itu, kita perlu bertanya, apakah keperluan terbesar atas dunia saat ini? Inilah misi yang telah Tuhan berikan atas kita, yaitu pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, karena Tuhan tahu bahwa inilah yang menjadi keperluan yang sangat mendesak dan keperluan yang sangat besar atas dunia ini. Saudara-saudariku, Tuhan telah menyediakan vaksin terbaik bagi jiwa-jiwa yang terhilang, yaitu Injil. Injil menjadi keperluan terbesar atas dunia ini. Karena semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah.
Yang mana hal itu mengakibatkan manusia tidak lagi punya harapan untuk hidup berdamai dengan Allah. Manusia terpisah oleh Allah dan pada akhirnya akan mengalami maut, yaitu kematian kekal. Injil tentang Yesus Kristus adalah berita baik yang perlu diberitakan kepada semua orang, karena tanpa Yesus maka semua orang berdosa itu akan mati dalam dosanya. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Jangan biarkan mereka mati dalam dosa mereka. Saudara-saudariku, Yohanes 8 ayat 24 berkata, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Saudara-saudari, ini adalah sebuah peringatan yang Yesus berikan, bahwa mereka yang tidak mengenal Yesus, mereka yang tidak mengalami Yesus, mereka akan mati dalam dosa mereka. Apakah kita peduli? Atau kita mengabaikannya? Tanpa kita sadari, dosa telah menjadi masalah terbesar dalam dunia ini. Dan ianya ada di antara kita, di tengah-tengah kita, dan sedang mengancam jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Bahkan kalau kita melihat dalam gereja pun, tanpa kita sadari, perlahan-lahan kita mulai kehilangan fokus terhadap keperluan terbesar ini. Sehingga gereja yang seharusnya menjadi tempat untuk kita menyebarkan Injil keluar, kini telah berubah menjadi hanya sebagai tempat klub sosial. Kita sibuk dengan perkara-perkara lain yang lebih disukai oleh jemaat. Kita lebih merasakan kenyamanan di zona nyaman, sehingga terkadang kita yang adalah gereja Kristus tidak lagi peduli dengan mereka yang terhilang dan yang akan mati dalam dosa mereka. Saudara-saudariku, kita perlu belajar daripada Paulus yang begitu mengambil berat mengenai hal ini. Dalam Roma 10 ayat 1, Paulus berkata demikian, "Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan." Apakah ini juga menjadi kerinduan kita untuk melihat mereka diselamatkan? Kita tidak hanya berdoa untuk mereka diselamatkan. Hati kita haruslah seperti Paulus yang begitu peduli dengan mereka yang terhilang, mereka yang tersesat. Sehingga hal itu memberikan kita sebuah dorongan yang kuat untuk terus berfokus kepada misi yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang di dalamnya Injil diberitakan, yaitu Injil yang adalah satu untuk semua orang. Keperluan terbesar bagi semua orang. Saudara-saudariku, kalau kita peduli dengan mereka, mari saya mengajak kita untuk tidak hanya berdoa, tetapi kita juga perlu mengambil sebuah langkah untuk bertindak. Perkara yang kedua, mengapa kita perlu melakukan misi, yaitu pemberitaan Injil? Karena dalam melakukan misi, kita memerlukan sebuah tindakan. Itulah sebabnya kita perlu untuk bertindak. Kita perlu mengambil sebuah langkah yang nyata, sebagaimana yang telah diambil oleh para hamba Tuhan 20 tahun yang lalu atas kota Tarakan, atas Kalimantan Utara. Dia mengambil sebuah tindakan untuk mengutus, dan ada orang yang datang untuk memberitakan Injil di tempat ini, sehingga ada begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara-saudariku, dalam Markus 16 ayat 20a berkata demikian, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Pada saat murid-murid Yesus, mereka menerima amanat agung, mereka menerima misi yang Tuhan letakkan dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya berdiam diri, namun mereka mengambil sebuah tindakan nyata. Mereka mengambil satu tindakan, yaitu mereka pergi ke berbagai wilayah untuk memberitakan Injil. Bertindak merupakan sebuah langkah kecil untuk ketaatan ke atas misi yang telah diberikan
yang telah dipercayakan Tuhan atas kita. Di dalam ketaatan pada perintah Kristus, maka semua orang Kristen sejati dituntut untuk memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Dan misi tidak hanya berbicara mengenai keluar ke negara lain atau ke pedalaman. Namun saya percaya bahwa Tuhan telah meletakkan dalam hati kita ladang misi. Yaitu mungkin keluarga Anda, mungkin jiran Anda, mungkin teman-teman Anda, di sekolah, ataupun di tempat kerja Anda, atau mungkin di kota Anda, di negara Anda, dan mungkin sampai ke ujung bumi. Dimanapun ladang misi yang Tuhan letakkan, itulah tempat untuk kita memberitakan Injil. Dan saya bersyukur karena 20 tahun yang lalu, para pemimpin kita yang terdahulu telah mengambil sebuah tindakan nyata dengan memulai pelayanan ladang misi di Kalimantan Utara. Oleh sebab itu, mereka yang menjawab panggilan Tuhan dan juga yang telah menerima misi yang telah Tuhan berikan, sehingga hari ini kami ada sebagai sebuah jemaat, bahkan yang telah berkembang, tidak hanya menjadi satu gereja, tetapi kita telah berkembang. Ada 6 gereja di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Saudara-saudariku, semua ini akan hanya menjadi sebuah mimpi apabila 20 tahun yang lalu tidak ada orang yang mengambil tindakan. Saudara-saudariku, kami di sini ada 6 gereja. Ada gereja di Sebakis, ada yang di Sumenggaris, ada di Nunukan, di Tarakan kita ada 2 gereja di bagian kota dan pusat jangkauan Korpri. Dan kini, ladang misi juga telah bertindak untuk membuka anak misi di Samarinda. Saudara-saudariku, apa yang ada sekarang ini, itu dimulai dengan sebuah tindakan dan satu langkah nyata. Dengan ketaatan untuk menjawab misi Allah, yang mana juga mengikuti jejak para rasul yang terdahulu, yaitu mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan kini, giliran kita. Siapkah kita menerima misi Allah? Siapkah kita untuk bertindak? Saya yakin dan percaya bahwa kita harus siap. Baik waktu yang baik ataupun waktu yang tidak baik, kita harus siap sedia. Dan kita harus berani untuk mengambil tindakan. Sebab perkara yang ketiga, mengapa kita perlu berani dan siap untuk melakukan misi dan memberitakan Injil? Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Janji Tuhan, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam Markus 16 ayat 20b, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudariku, prinsip penyertaan Tuhan adalah bahwa Tuhan bekerja bersama dengan kita dan di dalam kita. Kita adalah pekerja-pekerja. Dan kita juga di waktu yang sama adalah rekan-rekan kerjanya Allah. Artinya bahwa ini adalah suatu pekerjaan ilahi yang mana kita mengambil bagian di dalamnya. Dan kita adalah rekan kerja dari Allah yang mana Tuhan menggunakan kita sebagai alat kemuliaannya untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kemuliaannya, dan untuk menyatakan rencana dan kehendaknya. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita? Bagaimana kita yakin bahwa senantiasa Dia akan bersama dengan kita sampai akhir zaman? Saat kita mengambil sebuah tindakan nyata untuk pemberitaan Injil.
Kita lihat dalam Markus 16 ayat 17 hingga 18. Firman Tuhan berkata demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudara, kita melihat betapa luar biasanya Allah. Penyertaan Tuhan ada ke atas setiap kita yang berani untuk mengambil langkah dalam pekerjaan misi. Penyertaan Tuhan atas umatnya adalah jaminan bagi setiap kita untuk tidak takut di dalam melaksanakan misi Allah. Yang berkuasa bukanlah kita, tetapi Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang menyatakannya melalui kita. Orang-orang yang percaya kepadanya dan orang-orang yang siap untuk mengambil sebuah langkah di dalam pemberitaan Injil. Memang tidak gampang, tidak semudah untuk kita membalikkan tangan kita. Di dalam pelayanan ini memang kita akan menghadapi kesulitan, banyak tantangan, banyak cabaran yang akan kita hadapi. Bahkan mungkin kita akan menghadapi yang namanya penganiayaan. Tapi kita tidak akan pernah takut. Dan kita tidak akan pernah menyerah. Karena saya percaya penyertaan Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan ke atas setiap pribadi kita. Saudara-saudariku, yakinkah Anda bahwa Tuhan menyertai Anda? Kalau kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, kenapa kita harus takut untuk melangkah? Kenapa kita harus takut untuk memberitakan Injil? Kenapa kita harus takut untuk menyatakan pengorbanan Kristus yang besar bagi dunia ini, kasih Allah yang besar bagi dunia ini? Saudara-saudariku, ketakutan kita membuktikan bahwa sesungguhnya kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Ketakutan itu menjadi tembok terbesar yang membuat kita untuk tidak berani melangkah. Saya mengajak kita semua pada hari ini melalui firman Tuhan yang menjadi sebuah jaminan dan kepastian bagi kita. Jangan takut. Teruskan melangkah dan teruslah terlibat dalam pelayanan misi. Dalam kita memperingati bulan misi Diosis, kita patut bersyukur untuk pekerjaan Tuhan atas pelayanan misi di wilayah Kalimantan Utara dan Timur. Saya tahu bahwa Diosis Sabah punya ladang misi, dan salah satunya adalah di tempat ini. Pertumbuhan dan pertambahan jiwa terus meningkat, dan kita berharap pekerjaan misi akan diteruskan sehingga banyak tempat yang akan terjangkau dan lebih banyak jiwa yang akan diselamatkan. Saudara-saudariku, siapkah kita mencetak sejarah bersama dengan Kristus, bersama dengan penyertaannya yang luar biasa atas kita? Pada kesempatan ini, di sini saya ingin membawa kita melihat perkembangan pelayanan misi di wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Yang pertama, saya membawa kita untuk melihat Sebakis. Di mana Sebakis kita ada 2 sidang jemaat, yaitu di wilayah Trans dan kelompok tani. Memang saat ini di Sebakis kita belum ada pastor ataupun padri yang bertugas, karena memang kita kekurangan tenaga di dalam hal ini. Tapi kita bersyukur ada staf yang siap untuk melayani Tuhan di sana. Dan mereka melayani bersama-sama di bawah penjagaan Reverend Martin. Dan saat ini gereja telah diberikan begitu banyak berkat dengan tanah yang luas, dan ada tempat untuk mereka beribadah di wilayah Trans. Namun di bagian kelompok tani, mereka belum ada tempat beribadah. Dan biasanya mereka akan ke Trans dengan perjalanan yang jauh, ataupun mereka menggunakan rumah jemaat untuk beribadah. Namun kita bersyukur karena
Tuhan telah menggerakkan hati tuan tanah untuk memberikan sebuah lahan ke atas gereja yang dimana saat ini jemaat bergotong royong untuk membina tempat ibadah mereka. Mereka sedang berusaha dan mungkin tidak lama lagi mereka akan punya tempat ibadah. Dan yang kedua, saya mau mengajak kita untuk pergi ke Semenggaris. Di mana Semenggaris ada Reverend Martin Ataring yang mengembalakan gereja di sana. Sekaligus dia juga membantu di dalam menjaga gereja di Subakis. Ya. Untuk Semenggaris kita bersyukur karena pihak pemerintahan atau kerajaan telah memberikan tanah bagi gereja untuk membangun gedung gereja. Yang mana sekarang dalam tahap pembinaan. Gereja yang ada semula ini sudah tidak cukup lagi untuk menampung jemaat. Dalam ibadah minggu, mereka harus membagi waktu karena tempat yang kecil, yang terbatas. Namun kami bersyukur karena Tuhan melihat keperluan ini dan telah menggerakkan kerajaan untuk memberikan lahan bagi kami untuk membangun sebuah gereja yang cukup besar. Dan saya boleh katakan, ini adalah gereja Anglikan terbesar untuk wilayah Kalimantan. Saudara-saudariku, kami juga bersyukur kepada pihak Diosis Sabah di bawah pimpinan Archbishop Datuk Melter Jigitais yang juga telah membantu mendukung dalam pelayanan ini. Demikian juga untuk pihak gereja St. Patrick di bawah pimpinan Bishop John yang begitu banyak memberi sokongan yang telah membantu di dalam proses pembinaan gereja ini. Namun kami masih memerlukan banyak keperluan, terutama dana untuk menyelesaikan. Tapi saya percaya Tuhan sanggup menyediakan apa yang kami perlukan. Dia sanggup memberikan yang terbaik, indah pada waktunya. Dan ketiga, saya ingin membawa kita untuk melihat di gereja kita di Nunukan. Di mana Nunukan saat ini dilayani oleh Pastor Rafael. Pelayanan Nunukan semakin berkembang, di mana kini gedung gereja yang sudah ada tidak lagi mampu menampung jemaat karena pertumbuhan jumlah yang begitu besar. Sehingga mereka sedang mengalihkan ibadah mereka ke sebuah pavilion yang sudah dibangun yang cukup luas untuk beribadah, yang dapat menampung jumlah dan jemaat dalam kebaktian minggu. Kita melihat satu pertumbuhan yang luar biasa, dan yang mana artinya kita perlu mulai untuk merancang, membina sebuah gedung gereja yang baru bagi jemaat. Selain itu, Nunukan juga menjaga satu taskah atau kami panggil PAUD, pendidikan anak usia dini, yang mana juga kita sedang berjuang untuk menaik taraf taskah yang ada ini dengan membina kelas-kelas untuk mereka. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan sumber dari segalanya akan menyediakan yang terbaik bagi gerejanya. Dan dari wilayah Nunukan, kita akan ke Tarakan, gereja misi pertama yang ada di Kalimantan Utara. Dan seperti saya katakan, baru saja kami merayakan ulang tahun gereja yang ke-20 tahun. Merayakan anugerah Tuhan atas gereja, 20 tahun pelayanan misi. Dan kita bersyukur untuk perkembangan yang Tuhan telah berikan. Kini Tarakan bekerja sama dengan pihak misi dayosis, ya, dan juga gereja St. Patrick untuk melanjutkan pelayanan misi ke Samarinda. Kita bersyukur dalam 20 tahun gereja misi di Tarakan telah berkembang, di mana gereja di Tarakan telah ada satu gereja baru di Kopri. Dan saat ini telah ada satu ladang misi di Samarinda. Saudara-saudariku, semuanya ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar bagi gerejanya. Di Tarakan, kita sudah ada 2 gereja yang dibangun atas dasar Kristus, yang dimulai dari sebuah tindakan pelayanan misi. Dan saya percaya juga
penjangkauan misi Kalimantan Timur di Samarinda. Masih kecil, namun telah menjadi berkat bagi jemaat di sana, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang bersekolah di Samarinda. Di mana tahun ini juga Samarinda memperingati ulang tahun yang ke-5. Kita bersyukur untuk para jemaat yang ada dan berharap kita dapat menjangkau lebih ramai jiwa, terkhususnya untuk penjangkauan keluarga, sehingga kita dapat memantapkan lagi pelayanan misi di Samarinda. Saudara-saudariku, dalam 6 gereja ini, kita masih kekurangan hamba-hamba Tuhan untuk melayani. Ada beberapa gereja yang belum ada hamba Tuhan yang menetap di sana. Namun saya percaya bahwa ini juga menjadi harapan kita bersama untuk terus mempersiapkan generasi penerus, sehingga perluasan pelayanan misi akan terus terjadi demi kemuliaan Allah. Banyak tempat di wilayah ini yang bisa dijangkau, namun kami tetap terus perlu dukungan daripada kita semua. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Diosis Sabah, yaitu kepada Archbishop, Bishop, para padri, pastor, dan bahkan juga jemaat yang telah mendukung pelayanan misi ini, baik yang Anda telah pernah datang dalam pelayanan misi di tempat-tempat yang baru saya sebutkan, dan juga yang telah mendoakan, serta yang telah mendukung dalam keperluan dan keuangan. Jadi kami memohon untuk terus mendukung pelayanan misi di tempat kami ini, di Kalimantan Utara dan Timur. Kami memerlukan dukungan daripada Anda semua dalam pelayanan misi yang memang punya banyak keperluan masing-masing. Kiranya Tuhan menyentuh hati kita dan memberikan hikmat agar kita dapat terlibat di dalam pelayanan misi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami terus mengharapkan doa dan dukungan dari Anda atas pelayanan ini, karena kita adalah rekan sekerja Allah di ladang misi. Salam dari ladang misi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di mana pada kesempatan ini, di dalam kami memperingati bulan misi, kami juga dapat melihat pekerjaan Tuhan yang besar ke atas ladang misi, yang telah ditaburkan sejak 20 tahun yang lalu, dan telah melihat begitu banyak perkembangan yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan untuk mereka yang telah menjawab panggilan-Mu, dan juga yang telah berani mengambil langkah untuk pergi dan bertindak untuk pemberitaan Injil di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan kami percaya akan lebih banyak tempat lagi akan dijangkau dan lebih ramai jiwa lagi yang akan diselamatkan. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau pakai kami ya Tuhan, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Letakkan dalam hati kami misi-Mu Tuhan. Misi satu untuk semua, dan gerakan kami untuk berani mengambil sebuah langkah dan tindakan yang nyata, karena kami percaya bahwa saat kami melangkah, Tuhan, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Berkati umat-Mu ya Tuhan yang telah terlibat dalam ladang misi, berkati mereka yang turut terlibat di dalam pelayanan ini, dan terus pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu dan untuk memperluaskan kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengaku iman naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya.
untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari syurga. Dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Sehubungan dengan nasihat daripada Archbishop Datuk Melte Cikitais, berikutan peningkatan kes COVID-19 di Sabah, kebaktian fizikal di gereja dalam paroki St. Luke dihentikan sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Walau bagaimanapun, jemaat digalakkan untuk mengikuti kebaktian mingguan atas talian yang disiarkan melalui media sosial. Dan Anda juga boleh memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui cara berikut. Transaksi melalui bank kepada St. Luke Mission Telupit di nombor akaun 1013 2001 0003 558. Sila WhatsApp bank in-slip serta nyatakan nama dan tujuan persembahan Anda kepada Cik Olivia F di talian 01 11 606 9540, atau serahkan persembahan Anda kepada staf seperti berikut: Saudara Danilo, Saudara Ivan, Penginjil Nusli, Saudara Timotius, Saudara Reli, dan Saudara Loris. Sila amalkan SOP yang telah digariskan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia dan bertekunlah di dalam doa semoga belas kasihan Allah akan memulihkan dan menghentikan wabak ini. Sekian sahaja pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, hafalan ayat Alkitab untuk minggu ini diambil daripada Yeremia pasal 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Usia tidak menghalang kita untuk menyahut panggilan Tuhan. Marilah taat kepada perintah Tuhan dan tetap tekun mengongsikan berita keselamatan kepada semua orang. Jangan lupa catatkan ayat ini di buku atau kertas kerja adik-adik. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.
Jemaah yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Mari kita semua tenang dan kita berdoa. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di sorga. Sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan, serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darahku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah, dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Mari bersama kita katakan, kami tidak datang ke meja-Mu, oh Tuhan, yang berbelas kasihan berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah meja-Mu, tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu kurniakanlah Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuh-Nya, dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin.
Jemaah yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan Anak Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Menjadi saksi, menyatakan Kristus bagi dunia. Oh, haleluya. Kau pakai hidup kami. Bersinar memuliakan-Mu Bapa. Bangkit bagimu, bersinar dan memuliakan-Mu. Maju, 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 ku mau maju bagimu. Berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terang-Mu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagi-Mu, serukan nama-Mu atas kemenanganku, maju dan tinggikan nama-Mu, saksikan kemenangan, nyatakan Kaulah Tuhan di hidupku. Nyatakan Kau Tuhan
timbul